Shalom, saudara-saudara sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan, renungan bagi kita pada saat ini tertulis pada Amsal 31 ayat 8. Demikian firman Tuhan, bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Indah sekali firman ini. Tema yang kita ambil, membela orang yang merana. Biasanya yang dibela adalah orang kaya, supaya dapat untung. Tapi apa yang kita dapat bila membela orang yang merana? Tentunya bukan hal materi duniawi, tapi upah yang besar dari surga. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Amsal ditulis oleh Salomo. Salomo lahir dalam anugerah pengampunan yang diterima ayahnya Daud. Setelah Allah melalui Nabi Nathan datang menegur Daud karena dosanya dengan Betseba, Daud berusaha melunakkan hati Tuhan dengan berdoa dan berpuasa terus-menerus. Setelah Betseba menjadi salah satu istri Daud, anak pertama mereka diambil oleh Tuhan sebelum sempat diberi nama. Daud dan Betseba menangis sangat keras. Tidak sekedar meratapi kepergian anaknya, tetapi juga bercampur dengan rasa bersalah yang sangat besar terhadap Tuhan. Pertobatan Daud juga membawa pertobatan Betseba. Ini membawa pemulihan kepada hubungan mereka dengan Tuhan. Akhirnya mereka dikaruniai anak kedua. Dan anak kedua inilah kemudian yang dinamai Salomo. Yang artinya damai. Karena mereka telah membayar harga dosa mereka dan telah berdamai dengan Tuhan, Salomo lalu dipilih dan dikasihi Tuhan. Salomo juga kemudian dipilih menjadi raja, menggantikan ayahnya Daud. Sungguh berkat Tuhan yang tak terhingga. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Amsal pasal 31 diberikan judul yang indah sekali. Amsal-amsal untuk Lemuel dari ibunya. Kata Lemuel adalah nama lain dari Salomo yang artinya milik Allah. Betseba ibunya menjadi seorang ratu yang bijaksana dan menghormat dan terhormat. Ia banyak memberikan nasihat kepada putranya Salomo, seorang raja muda, agar berhati-hati dengan dosa dan agar ia mengerjakan kewajiban yang menjadi panggilannya dari Tuhan sebagai raja. Kitab Amsal ditulis pada masa tua Salomo. Ini menyiratkan kenyataan bahwa Salomo pernah mengabaikan nasihat ibunya. Salah satu nasihatnya adalah terdapat dalam nats kita saat ini. Nasihat yang sangat berharga bagi Salomo, juga terkhusus bagi kita semua di zaman ini. Akhirnya ajarannya yang berakar pada pemahaman mendalam tentang keadilan dan kebenaran. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat ini merupakan seruan untuk tidak boleh mengabaikan, tidak boleh mengesampingkan orang-orang yang membutuhkan keadilan dan kebenaran. Orang-orang lemah, orang-orang bisu, tuli, dan lumpuh. Difabel, inilah dalam istilah zaman sekarang. Artinya bagaimana kita harus peduli untuk menegakkan nilai-nilai keadilan, nilai-nilai cinta kasih, dan empati yang sangat tinggi. Ini mencerminkan prinsip Alkitab tentang kepedulian terhadap kaum terpinggirkan, kaum yang miskin dan tertindas, kaum yang papa, dan keharusan moral untuk menentang
perlakuan ketidakadilan dari siapapun kepada mereka. Frasa, bukalah mulutmu untuk orang bisu, menekankan adanya tanggung jawab individu untuk menggunakan suara serta pengaruh kita membela orang-orang yang tidak mampu membela dirinya, baik karena keterbatasan fisik, keterbatasan emosional, keterbatasan psikologis, dan mungkin keterbatasan pendidikan dan ekonomi. Ini mencakup penyandang disabilitas, orang tua, anak-anak, dan populasi rentan lainnya yang sering diabaikan atau disingkirkan dalam masyarakat. Sahabat rohani yang baik hati, pada hari yang sangat indah ini, pada bulan Februari 1846, penulis Prancis Victor Hugo sedang dalam perjalanan untuk bekerja ketika ia melihat sesuatu yang sangat mempengaruhinya, yaitu seorang pemuda kurus dengan sepotong roti di lengannya sedang dibawa oleh polisi. Ia ditangkap karena mencuri roti agar bisa memberi makan saudara-saudaranya. Dia mengenakan pakaian yang berlumpur, tangan kakinya diikat dengan kain yang berdarah. Hugo berpikir, pria itu bukan lagi seorang pria di mataku, tetapi hantu. Ia misere, kemiskinan. Ketika Hugo menyaksikan hal ini, ia sedang menulis novel. Kisah menyedihkan ini menginspirasi tulisannya dan diceritakan kembali dalam novel dan film Les Miserables dengan karakter Jean Valjean sebagai seorang pria yang berjuang selama 19 tahun menghadapi hukuman karena mencuri sebongkah roti. Sahabat rohani yang baik hati, pesan renungan ini bagi kita. Bapak Gereja Agustinus berkata, kasih itu memiliki tangan untuk mengangkat sesama. Kasih memiliki kaki untuk menolong orang yang membutuhkan. Kasih memiliki mata untuk melihat dan memperhatikan kesengsaraan dan ketidakadilan. Kasih memiliki telinga untuk mendengar raungan, ratapan kesedihan dari mereka yang diperlakukan tidak adil. Orang Kristen harus memiliki rasa empati dan rasa keadilan serta belas kasih yang tinggi, yang tidak terbatas. Kita membela orang yang merana bukan karena hal itu mudah dan sederhana atau populer, tetapi karena kita telah dibawa sebagai orang yang merana dari kegelapan dunia menuju terang oleh kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Renungkanlah pengaruh apa yang kita miliki di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah tempat kerja dan keluarga kita yang telah kita lakukan. Sudahkah kita mementingkan kepentingan orang-orang yang membutuhkan, yang ada di sekitar kita, atau kita terlalu egois sampai tidak sempat dan bahkan tidak pernah memperhatikan mereka? Apakah gunanya hidup tanpa berdampak pada orang lain? Kita harus sadari ini dan terus menjadi panggilan firman Tuhan untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang baik hati, terima kasih Tuhan atas indahnya firman-Mu pagi ini menyapa kami. Pesan daripada Salomo kepada setiap umat manusia, agar membuka mulut untuk orang bisu,
artinya berbicara, berteriak, membela mereka yang diam tanpa daya karena tidak punya apa-apa, sekalipun mereka telah ditindas dan disiksa. Banyak penderitaan saudara-saudara kami, bahkan kami sendiri, dari orang-orang yang lebih berkuasa, lebih kuat, dan lebih mempunyai daripada kami. Tapi kami sering diam karena tidak ada yang pernah mendengarkan kami. Itu adalah sangat mengerikan. Sebagai manusia kita sama di hadapan Tuhan, tapi hak-hak manusia sangat berbeda-beda. Terima kasih Tuhan atas peringatan firman-Mu ini, untuk kami diingatkan agar tidak boleh diam, tidak boleh berhenti bersuara untuk menyerukan bagaimana kami harus berempati dan simpati kepada orang-orang yang tertindas, orang-orang yang tertekan, orang-orang yang miskin, lapar dan papa, anak yatim piatu, anak-anak yang korban-korban kekerasan, korban perang, dan korban kejahatan. Bapa Surgawi yang baik hati, ini mengingatkan kami akan tanggung jawab kemanusiaan kami. Sebagai garam dan terang, apa yang bisa kami lakukan? Dan siapakah kami ini? Sehingga kami terkadang tidak peduli, bahkan hanya memikirkan diri kami sendiri. Pembulian, pengejekan, penjatuhan menjadi sifat duniawi yang tidak pernah habis-habisnya. Bahkan manusia menikmati kekayaan, kehebatan di atas penderitaan orang lain. Siapakah kami Tuhan? Ajar kami untuk bisa berempati dan bersimpati, untuk membuka mulut bagi orang-orang bisu, serta membela hak-hak orang yang merana, sekalipun hanya dalam doa dan kata-kata. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu di dalam Yesus Kristus yang telah membuka mulutnya kepada kami yang berdosa untuk berteriak di kayu salib, supaya oleh penguasa janganlah manusia ini dihancurkan. Manusia merana, Kau bela dengan seruan-seruan indah-Mu, dan darah-Mu juga merupakan seruan untuk kami bisa diselamatkan. Dan itu terjadi, dan untuk itulah kami ada dan selamat, bukan hanya sekarang, bahkan sampai kekekalan. Cinta kasih-Mu yang luar biasa itu, yang Kau tanamkan dalam diri kami, dalam darah kami, kiranya mengalir juga dari kami buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk selalu berbicara, bertindak, berbuat, untuk berpihak kepada orang-orang yang lemah dan kecil dan tidak berdaya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Berkati kami hari ini bersama anak-anak kami dalam beraktivitas, dan jadikan kami orang-orang yang bertindak secara benar, adil dan jujur, berpihak kepada orang-orang yang korban-korban kejahatan. Dalam nama Kristus Tuhan kami, sekali lagi kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.